Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan rapikan mejanya, dan jika ada sampah yang berada di sekitar mejanya, silakan dibersihkan dulu. Kemudian silakan keluarkan semua buku yang berhubungan dengan pembelajaran biologi dan simpan buku yang tidak berhubungan dengan pembelajaran biologi. Sudah? Ketua kelasnya silakan disiapkan dan kemudian teman-teman yang berdoa. Ista'id. Azim wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat bagiku. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Ibu akan memanggil absen. Kelas 11 MIA 2, jumlahnya berapa orang? 20 orang. Berapa orang yang tidak hadir pada hari ini? 2 orang. Siapa yang tidak hadir? Romi dan Anissa Salsabila. Berarti 2 orang yang tidak hadir pada hari ini, yaitu Anissa Salsabila dan Romi Alfirani. Nah, sebelum pembelajaran dilanjutkan, Ibu terlebih dahulu akan bertanya kepada Anda mengenai materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Masih ada yang ingat? Silakan diangkat tangannya. Masih ada yang ingat materi kita pertemuan sebelumnya mengenai apa? Ya, silakan. Jaringan tumbuhan dan hewan. Silakan Muhammad Arifin. Sama Bu. Nah, Jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. tumbuhan dan jaringan hewan. Nah, kemarin kita sudah membahaskan materi mengenai jaringan hewan ini ada berapa macam kemarin? 4. Yang pertama, Jaringan epiter, jaringan saraf. ya. Yang pertama, jadi jaringan hewan itu ada 4, jaringan epitel, saraf, ikat, dan otot. Nah, kita akan melanjutkan materi dari itu yang yaitu mengenai jaringan ikat. Nah, salah satu jaringan ikat yaitu apa? Tulang. Salah satu jaringan ikat yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai tulang. Nah, sebelumnya silakan Anda lihat PPT yang Ibu tampilkan ayat ini. Silakan bacakan salah satu di antara Anda. Siapa yang mau membacakan surat ini? Silakan siapa yang mau membacakan? Fauzan mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an najma'a izoma. Artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jadi semuanya lebih sempurna. Nah, dari surat yang sudah dibacakan oleh Fauzan tadi, apakah Anda ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari surat yang di depan ini? Bisa, silakan. Aisyah mungkin? Allah itu mampu mengumpulkan kembali tulang-tulang manusia bahkan sampai jari jari. Ya, yang lain? Yang lagi? Alhamdulillah. Manusia itu diciptakan, manusia itu dibentuk dengan merangkai rangka. Ya, yang membentuk tubuh kita. Yang lain? Ada?
Intan? Allah telah menciptakan manusia dari tulang belulang. Allah telah menciptakan bahkan untuk membuktikannya, Allah mampu menyusun jemarinya dengan sempurna. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena telah diciptakan oleh Allah walaupun tidak dengan sempurna. Ya, benar sekali ya jawaban yang disampaikan oleh Aisyah, Intan, dan Samudila tadi. Jadi, dalam ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah telah menciptakan tubuh kita dengan susunan tulang yang begitu sempurna. Nah, setiap tubuh kita kan rangka kita ditopang oleh adanya tulang. Dapat Ananda bayangkan ketika tubuh Ananda tidak disusun oleh tulang, apakah Ananda dapat melakukan aktivitas berlari, berjalan? Tidak bisa kan? Jadi begitu bersyukurnya kita ketika tubuh kita telah disusun oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai apa? Sistem gerak. Mengenai sistem gerak. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, diharapkan nantinya setelah Ananda mempelajari materi sistem gerak ini, Ananda mampu mengetahui apa fungsi dari rangka yang menyusun tubuh Ananda. Yang kedua, Ananda mampu mengetahui jenis-jenis atau tulang-tulang apa saja yang menyusun tubuh Ananda. Dan yang ketiga, Ananda mampu membedakan jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Kalau kita lihat dari rangka yang di depan ini kan bentuk tulangnya tidak yang sama kan? Antara tulang ini dengan tulang yang di belakang ini apakah sama bentuknya? Tidak. Nah, untuk itu silakan Ananda tonton video yang di depan. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai sistem gerak. Ada terdengar suara yang satu belakang? Nah, dengan dilihat dari video ini ya, dengan adanya tulang yang menyusun tubuh Ananda dapat bermain, berjalan, berlari. Apakah tulang itu bekerjanya sendiri atau ada bantuan dari yang lain? Dengan apa? Dengan otak. Dengan otak. Nah, kerjasama antara tulang dengan otot itulah yang membuat Ananda mampu melakukan pergerakan. Nah, jumlah dari tulang yang menyusun tubuh kita itu sebanyak 206. Jadi jumlah seluruh tulang yang menyusun rangka kita dari atas sampai ke bawah itu 206 tulang. Nah, sebelum Ibu lanjutkan videonya, ada yang tahu apa fungsi rangka tadi? Membentuk tubuh. Membentuk tubuh. Lain? Melindungi organ vital. Ya, melindungi organ vital sebagai alat gerak pasif. Sebagai alat gerak pasif, menegakkan tubuh. Menegakkan tubuh. Bukan? Ya, menunjukkan saudara merah. Nah, yang disampaikan oleh teman Anda tadi sudah benar ya. Kita lanjutkan videonya. Nah, membentuk bentuk dari postur tubuh. Tinggi atau rendahnya seseorang itu tergantung dari struktur rangka yang menyusun tubuhnya. Nah, ini contohnya. Berarti coba Anda bandingkan antara yang pendek dengan yang tinggi. Kira-kira susunan dari rangkanya sama atau beda? Beda. Bagaimana kalau yang tinggi? Bagaimana susunan rangkanya? Apakah tulangnya lebih panjang mungkin? Panjang. Lebih panjang daripada yang pendek. Nah, yang kedua yaitu melindungi organ-organ yang lunak. Siapa tadi yang menyebutkan lutian? Lutian. Nah, organ-organ lunak seperti paru-paru, jantung yang ada dalam tubuh kita itu dilindungi oleh tulang bukan rusuk. Nah, selanjutnya
jumlahnya? Ada berapa macam saudara? 3. Yang pertama? Saudara putih. Saudara ketiga? Trombose atau keping darah. Jadi saudara ini dibentuk di bagian tulang belakang. Paling banyak saudara kita itu dibentuk di tulang belakang yang tulang ini. Kemudian sebagai tempat penyimpanan mineral dan energi. Nah, penyimpanan mineral maksudnya di sini, Anda tahu kan kalau tulang kita itu disusun oleh banyak sekali kalsium. Jadi 99 kalsium yang ada di dalam tubuh kita itu disimpannya di bagian tulang. Nah, selanjutnya sebagai fungsi imunologis. Jadi nantinya sel-sel imunologis juga dibentuk di dalam sumsum namanya. Jadi selain sebagai tempat pembentukan sel darah, tulang ini juga berperan dalam membantu sel-sel imunitas tubuh kita dengan menghasilkan sel limfosit namanya, sel imunitas. Nah, secara umum rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada rangka aksial. Yang kedua ada rangka apendikular. Nah, kalau yang aksial ini rangka yang menyusun sumbu tubuh. Sedangkan kalau yang apendikular itu rangka yang menyusun bagian alat gerak kita. Alat gerak kita terdiri atas apa saja? Tangan dan kaki. Nah, kalau rangka aksial, berapa jumlah tulang kita keseluruhannya tadi Bu bilang? 206. Nah, dari 206 itu, kalau yang aksialnya terdiri dari 80 tulang. Kalau yang apendikular berarti 126 tulang. Nah, inilah banyaknya tulang yang menyusun tubuh kita yang terdiri dari 80 tulang aksial dan 126 tulang yang menyusun anggota gerak. Nah, tulang aksial ini terdiri dari tulang tengkorak yang ini ya. Kemudian ada tulang telinga dalam yang ini. Kemudian ada tulang hyoid yang ini. Kemudian tulang belakang dan tulang rusuk. Tulang rusuk. Yang pertama yaitu tulang tengkorak atau kita sebut juga dengan kranium. Nah, tulang tengkorak ini dibagi menjadi 2, yang pertama kranial, yang kedua facial. Kalau yang kranial ini yang menyusun tempurung kepala yang di belakang. Di sini tadi kan tempurung kepala. Kalau yang di sini tadi facial kan? Kalau yang facial itu menyusun wajah. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama ada frontal, bagian dahi. Kemudian bagian kedua ada parietal, occipital, temporal. Kemudian ada sphenoid yang bagian sini. Kemudian ada ethmoid yang di bagian di dalam mata kita. Selanjutnya tulang fasial yang menyusun wajah. Itu ada maksila, rahang atas. Ini palatum, langit-langit. Zigomatik, tulang pipi. Kemudian ada lacrimal, tulang air mata. Nasal, tulang hidung. Dan mandibula, rahang bawah. Nah, selanjutnya tulang telinga dalam. Itu fungsinya adalah menerima impuls suara dan mentransmisikannya. Nah, ini gambar dari tulang telinga dalam. Tulang telinga dalam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama malleus, yang ini dia malleus. Yang pertama, yang kedua impuls, yang ini. Yang ketiga ada stapes.
ada tulang hyoid letaknya bagian leher. Ini tulang hyoid terletak antara laring, ini laring, dan ini apa tadi tulangnya namanya? Mandibula, rahang bawah. Nah, selanjutnya tulang belakang atau vertebrae. Ini tulang belakang kita. Jumlah total dari tulang belakang kita itu berapa? Ada yang tahu? Sudah ada yang baca literatur? Berapa jumlah total dari tulang belakang kita? 30? 32, 34 berapa? 33 ya. Coba tulang belakang kita berjumlah 33. Nah, di antara yang 33 itu, yang 7 ruas di atas, di bagian leher, bagian sini, itu namanya cervicalis, tulang cervix leher. Setelah itu ada 12 ruas tulang belakang thoracalis, yang ini dari sini sampai sini, itu thoracalis. Kemudian ada lumbalis atau tulang pinggang, jumlahnya 5 ruas. Kemudian ada tulang belakang, ini jumlahnya juga 5 ruas. Dan bagian korsik, ini jumlahnya 4 ruas. Jadi berapa jumlah total tulang belakang kita? Iya, fungsi dari tulang belakang ini apa? Sebagai penopang. Ya, sebagai penopang tubuh. Coba Nanda bayangkan ketika Nanda tidak memiliki tulang belakang, apakah kepala Nanda bisa tegak berdiri? Tidak. Jadi itu fungsi utama dari tulang belakang ini. Nah, selain itu apa fungsinya lagi tadi? Tulang belakang? Ya, tempat melekatnya tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu melekatnya, kalau ke bagian belakangnya, melekatnya ke bagian tulang belakang, tulang punggung. Nah, ini cervix bagian leher. Kemudian ada torak bagian punggung, pinggang, lumbar, ada 5 ruas. Kemudian sakral. Nah, selanjutnya tulang dada atau dalam bahasa Latinnya disebut juga dengan sternum. Nah, kalau yang dari gambar ini kira-kira mana yang bagian tulang dada? Apakah ini atau yang 3 nih? Yang 3 Yang dulu. 3, Bu. Yang 3. Yang 3 ini tulang dada ya. Tulang dada panggilan nama latinnya apa? Sternum. Bagian 1, bagian 2, bagian 1 itu namanya manubrium sternum, nama kepala tulang dada. Bagian 2 ini pemilu corpus. Kemudian bagian 3, bagian ini stipoid processus. Nah, ini tulang rusuk ini. Tulang rusuk. Jumlahnya berapa tulang rusuk kita? Berapa? 12. Tulang rusuk kita total berjumlah 12 pasang. Nah, di antara yang 12 pasang itu, 7 di antaranya yang bagian atas itu tulang rusuk sejati. 3 tulang rusuk palsu dan 2 tulang rusuk melayang. Nah, kenapa namanya bisa berbeda-beda seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang jati, ada yang palsu, dan ada yang juga yang melayang. Ada yang tahu kenapa beda dengan itu? Coba Nanda lihat kalau yang rusuk sejati ini bagian depannya menempel kemana? Ke tulang dada. Coba lihat yang tadi. Yang sejati mereka nempelnya ke tulang dada. Kalau yang palsu mereka nempelnya kemana? Ke tulang dada juga? Enggak. Kemana nempelnya? Ke tulang rusuk yang di atasnya. Kalau yang melayang?
membedakan antara ketiga tulang rusuk ini. Kalau yang palsu, kalau yang sejati itu mereka menempel, kalau belakangnya menempel ke tulang belakang, kalau depannya menempel ke tulang dada. Sedangkan kalau yang palsu, belakangnya menempel ke bagian tulang belakang, depannya menempel ke tulang rusuk yang di atasnya. Kalau yang layang, mereka menempel ke bagian tulang belakang, ke depannya lepas, ada nempel. Jadi itu perbedaan antara ketiga tulang rusuk ini. Nah ini nama latinnya ya, yang costa vera ini yang sejati, kemudian ada costa spuria yang palsu, kemudian ada yang layang fluctuantes. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Oke, lanjutkan. Nah, ini yang fluctuantes, yang layang buat di belakang. Nah, kita lanjut ke rangka apendikular. Berapa jumlahnya apendikular tadi? 126 buah. Nah ini pembagiannya, ada gelang bahu, ada gerak atas, kemudian nanti ada gerak bawah juga. Nah ini yang bagian gelang bahu. Tulang, coba Anda rasakan bagian tulang yang ada di sini, itu namanya tulang selangka. Kemudian yang melikat yang di belakangnya, di sini ada pipi tulangnya kan, itu namanya tulang melikat. Nanti Ananda akan Ibu minta ya untuk presentasi. Nanti kan Ananda akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan akan presentasi ke depan menyebutkan nama-nama tulangnya. Jadi silakan perhatikan. Mencari gambar kan, memprint gambar. Jadi siapa yang bisa menyebutkan nama-nama tulang anggota gerak atas tuh? Silakan. Ya, mulai dari sini sampai ke bagian jari. Tuh, silakan ke depan pakai tosok. Yang ini tulang belikat, ini tulang lengan atas, ini tulang pengumpil, ini tulang hasta, ini tulang jari-jari. Tulang jari-jari. Ada lagi yang menambahkan? Sudah disebut oleh Sandrila. Terima kasih Sandrila. Jadi sudah benar yang disampaikan oleh Sandrila tadi. Ini merupakan tulang gerak atas kita. Yang pertama ada tulang humerus. Coba Anda rasakan bagian di sini punya panjang. Itu namanya tulang humerus. Humerus, tulang lengan. Kemudian ada bagian di sini tulang radius. Yang di depan ini tuliskan namanya. Ini radius. Kemudian di belakangnya ulna. Kemudian di sini carpal. Kalau di bagian kelopaknya metacarpal. Tulang jari-jari phalanx.
panggul. Nah, di sini ini adalah bentuk tulang yang menyusun panggul ananda. Yang pertama ada itu tulang ilium yang itu adalah tulang usus. Ilium tulang usus. Jadi di sanalah tempat usus ananda berada, yang menopang usus ananda. Kemudian ada sakrum di bagian belakang. Kemudian ada ischium, ini tulang duduk yang ischium ini. Ada pubis. Nah, tulang duduk yang ischium. Selanjutnya anggota gerak bawah. Siapa yang mau ke depan silakan. Siapa bisa? Entar. Ini tulang paha, ini tulang tempurung lutut, ini tulang kering, ini tulang betis, ini tulang pergelangan kaki, ini tulang telapak kaki, dan ini tulang jari dan kaki. Ya, terima kasih Intan. Sedikit ibu perbaiki. Kalau tulang yang ukurannya agak besar itu namanya tulang tibia atau tulang kering. Jadi ketika ananda terbentur, tulang keringnya bagaimana rasanya? Sakit. Nah, yang besar itu namanya tulang kering. Yang di belakang yang kecil, nampak di belakang? Ya. Kita lihat di video itu. Nah, ini yang bagian depan itu tulang kering, yang agak besar ukurannya tulang kering. Yang di belakang yang kecil ukurannya fibula atau tulang betis. Tulang betis. Ini metatarsal, jari-jari, phalanges. Nah, mungkin itu tulang-tulang yang menyusun rangka aksial dan apendikular. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk tulang yang disebutkan tadi. Nah, dari torso yang ada di depan, coba Anda perhatikan dan kelompokkan bentuk-bentuk tulang. Yang pertama itu tulang pipa. Kalau tulang pipa, namanya aja tulang pipa. Bagaimana kira-kira bentuknya? Rongga, panjang kan? Iya. Kalau tulang pipa. Nah, dari gambar, dari torso yang di depan ini, kira-kira bagian mana yang tulang pipa? Lengan ini. Dengan sama tulang. Lengan. Yang ini? Tulang apa namanya? Tulang paha. Tulang paha. Nama latinnya? Femur. Femur. Nah, dari gambar yang di depan ini tulang humerus, termasuk tulang pipa. Femur, tulang pipa juga. Yang lain? Selain ini dan ini gimana? Gimana bentuknya ini Fauzan? Apakah pipi? Apakah pendek? Panjang. Aisyah gimana? Ini bentuknya pipi. Pipa. Ini masih bentuk tulang pipa. Jadi yang tulang pipa bentuknya itu panjang dan bentuknya panjang, ukurannya panjang dan bentuknya bulat. Itu yang tulang pipa. Selanjutnya ada tulang pipi. Kalau tulang pipi, kalau dari namanya kira-kira bentuk tulangnya seperti apa? Tipis. Nah, kira-kira dari torso di depan ini mana yang termasuk tulang pipi? Tulang dada ini ya. Terus yang di belakang nih? Tulang apa? Termasuk Tulang pipi. tulang pipi. Ada lagi? Kalau ini? Bentuknya gimana? Pipi, termasuk tulang pipi juga. Selanjutnya tulang tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, gimana bentuk tulangnya kira-kira? Jari. Apakah simetris untuk tulangnya? Simetris. Contohnya Tulang jari. tulang jari. Selanjutnya tulang leher. Terus tulang belakang ini gimana bentuknya? Beraturan kan enggak? Tidak kan? Jadi yang termasuk tulang tidak beraturan ruas-ruas tulang belakang. Sampai sini ada yang menanyakan? Tadi pas menampilkan meja, Selanjutnya tulang pendek. Tulang pendek. Kira-kira
Kira-kira letaknya di mana? Di mana? Di ruas jari. Ini tulang pendek. Kalau ini yang jari-jari ini tulang apa? Panjang. Pipi. Lalu tulang apa? Pendek. Tulang pendek. Yang tulang pendek yang bagian ini ya, bagian telapak, ruas-ruas jarinya. Ya, ruas-ruas jari ini termasuk tulang pendek. Ada yang bisa mengulangi apa yang Ibu bilang tadi? Mana yang tulang besar, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tak berat? Siapa yang belum ada dari tadi? Niket, Bu. Niken, bisa Niken? Bisa Niken? Nanti dibantu kok sama teman-temannya. Tulang sipit, ini tulang pipa, tulang ini, tulang pendek, terus jari, ini tulang pipi, ini tulang tidak beraturan, ini tulang titik. Udah, kasih. Nah, di aplaus dulu dong, bikin. Bentuknya, kalau tulang pipi ya bentuknya pipi, kalau panjang pastilah ukurannya panjang, nah dan berbentuk seperti pipa. Selanjutnya ya, nah sekarang Ananda dari tadi sepertinya sudah mulai loyo ya. Sekarang silakan kita juga ada sedikit nyanyian, tapi Ananda di sini harus nyanyi semua, nggak boleh suaranya ditahan, keluarkan semua suaranya. Ini instrumennya dari lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Ayo, siap? Siap? Kita mulai ya. Oke lah. kelompok 1, kelompok 2,
Nah, jadi tugas Ananda yang untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan identifikasi berbagai tulang yang menyusun tulang tengkorak, tulang joint dan tulang telinga. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 itu tugasnya. Kelompok 2 mengidentifikasi berbagai jenis tulang yang menyusun tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada. Kelompok 2. Kelompok 3 itu tugasnya mengidentifikasi tulang gerak atas dan tulang bahu. Kelompok 4 itu tugasnya mengidentifikasi berbagai jenis tulang yang menyusun alat gerak bawah dan tulang panggul. Jadi untuk diskusinya Ibu kasih waktunya 10 menit. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya berbagai jenis tulang itu dan nanti akan Ibu minta untuk presentasi dan Ibu ambil nilainya. Jadi silakan berdiskusinya mulai dari sekarang. Masing-masing kelompok ada buku paketnya? Kelompok berapa nggak ada buku paket? Kelompok 3. Sama ambil 1. Kelompok 4 ada? Waktunya 10 menit ya. Enggak, nanti untuk presentasinya misalnya kelompok 1 yang presentasi ini, nanti kelompok 1 maju semuanya ke depan dan tunjuk bagian-bagian tulang yang menyusun tengkorak, tulang joint dan tulang telinga. Itu cara presentasinya nanti. Kita pakai angka ini. Ada yang masih ragu mengenai tugas instruksinya? Iya, tunjuk tulang mana ada di garisnya.
Waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Surut lah. Kelas paling oke. Sampai 3 menit. Oke, waktu diskusinya 5 menit lagi. Kita mulai dari kelompok saraf ya, presentasi. Kelompok 1 udah siap presentasinya. Presentasi depan. Ibu, sampai kita tahu kemana? Bu, apa saya hapus kabel? Kayak gini terang. Kelompok 1 nyamperan ya. Oke, kelompok 1 udah bisa presentasinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kawan-kawan yang lain kalau disimak ya. Dari kelompok 1 nanti kalau ada yang bertanya silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 1 akan membahas tentang bagian tulang tengkorak, tulang hyoid, dan tulang telinga. Yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibagi atas dua bagian. Yang pertama tulang kranial dan tulang fasial. Tulang kranial terdiri dari frontal, yaitu tulang dahi. Tulang dahi ini letaknya. Kemudian parietal, yaitu tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun terletak di bagian atas kepala. Kemudian ada oksipital, yaitu tulang kepala belakang, terletak di bagian belakang kepala. Kemudian ada temporal, yaitu tulang samping. Kemudian ada sphenoid, yaitu tulang baji. Silakan ditunjuk aplikasi. Tulang baji terletak di sini. Kemudian ada emoid, yaitu tulang tapis. Tulang tapis terletak di bagian Yang di belakang ada kelihatan yang disampaikan oleh Hesti tadi. Ada. Yang kedua yaitu tulang fasial. Tulang fasial terdiri dari tulang rahang atas, langit-langit, tulang pipi, tulang mata, tulang hidung, dan tulang rahang bawah. Selanjutnya tulang telinga. Tulang telinga terdiri atas 3 macam, yaitu tulang martil atau nama lainnya malleus, tulang landasan, nama lainnya incus, tulang sanggurdi, nama lainnya stapes. Nah, ini yang dibilang tulang telinga tadi ya. Yang pertama ini yang tulang malleus, bentuknya seperti martil yang ini. Oke ya. Nah, ini yang tulang martil, ini yang tulang landasan atau incus. Kemudian ada tulang sanggurdi yang ini. Kalau ibu meningkatnya, kalau mudah menghafalnya itu mis, malleus, tulang yang pertama bagian ini. Kemudian yang I-nya incus, S-nya sanggurdi, bagian yang ini. Tentang mulut itu tulang berbentuk huruf U yang terletak di antara rahim dan mandibula, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Nah, ini yang tulang hyoid yang terletak di bagian leher kita. Dia tuh terletak antara bagian laring dengan ini tulang apa? Ini sini. Rahang bawah. Jadi tulang hyoid ini letaknya di bagian antara tulang laring dengan tulang rahang bawah. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami akan menyampaikan bacaan tulang belakang. Tulang belakang disebut dengan vertebrae yang nama bagian dari tulang belakang, yaitu tulang leher yang memiliki nama lainnya
rusuk sejati yang berada yang melekat dengan tulang dada, tulang rusuk palsu yang menyambung dengan tulang rusuk sejati, dan tulang rusuk melayang yang menyambung dengan tulang belakang. Yang ketiga adalah tulang dada. Yang nama lainnya adalah sternum. Tulang dada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dada bagian atas. manubrium, yang kedua tulang dada tengah, korpus, dan yang ketiga tulang tajam pedang atau supine. Yang ini tulang dada atas, yang ini tulang dada tengah, dan ini tulang tajam pedang. Kalau tulang dada atas, manubrium, tulang dada tengah, korpus, dan tulang tajam pedang supine. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Aku jangan menanggapi. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jika tidak, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kelompok 2. Nah, semangat ini di kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyatakan diskusi kami tentang tulang gerak atas dan tulang gerak bahu. Tulang gerak atas terdiri dari 2 tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat, atau disebut juga tulang scapula. Tulang selangka disebut capitula. Yang kedua itu tulang bahu. Yang pertama ada humerus atau tulang bagian atas, letaknya di sini. Yang kedua radius, tulang pemufil, letaknya di sini. Yang ketiga tulang lunak, itu tulang aspal yang berada di belakang tulang pemufil. Selanjutnya tulang karpas atau tulang pergelangan tangan, letaknya di sini. Yang selanjutnya metakarpas, itu tulang telapak tangan, letaknya di sini. Yang terakhir adalah tulang bawahnya, itu rosberi, letaknya di sini. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Jadi sedikit memperbaiki ya dari kelompok 3 tadi. Yang dalam bahu itu bagiannya yang scapula dan capitula. Kemudian alat gerak atasnya baru yang bagian ini. Kalau yang ini tadi namanya sindirius, atas. Yang di bagian depan, di bagian depan sini itu namanya radius, dan belakangnya. Kemudian yang kalau di tangan karpal. Yang ini karpalnya. Yang di belakang ada dampak kelompok 4. Yang ini karpal ya. Yang ini metakarpal, yang luas pertamanya. Nah, yang luas yang ini yang ke depan 1, 2, 3 ini baru yang alanges. Ada yang mau bertanya pada kelompok 3? Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
panggul. Tulang panggul atau pelvis terdiri dari 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus atau tulang ischus, lalu tulang tulang atau pubis, dan tulang duduk atau ischium. Tulang panggul berfungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kantung kemih. Dua, anggota gerak bawah terdiri dari 1 femur atau tulang paha. Tulang paha merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar. Lalu ada tulang kering atau tibia, merupakan tulang pipa terbesar setelah tulang paha. Lalu tulang betis atau fibula, merupakan tulang pipa yang paling kecil. Lalu patella atau tulang tempurung lutut. Nah, coba rasakan bagian patella menengah. Apakah semuanya memiliki patella? Punya. Keras dulunya. Jadi kali maju belum kita yang bentuknya Lalu tarsal atau tulang pergelangan kaki. Lalu metatarsal atau tulang telapak kaki. Dan terakhir ada thalamus, yaitu tulang jari kaki. baiklah. Dari hasil diskusi kami, apakah ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Tidak ada. Sekian dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan terakhir dari kelompok 4. Mungkin pelajaran kita hari ini dari hasil diskusi kelompok yang tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangannya. Bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Ada yang mulai dari bagaimana apa fungsi tulang, kemudian kita juga tadi sudah membahas beberapa jenis tulang. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Fauzan bisa? Yang Fauzan ingat dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, fungsi tulang itu membentuk postur tubuh, Ya. melindungi organ dalam sebagai organ yang tadi. Terus tulang itu terbagi atas 4 jenis. Pertama, tulang gigi, kedua tulang pipa, tiga tulang pendek, empat tulang Kalau berdasarkan pembagian secara umumnya tadi angka kita dibagi menjadi apa? Apa? akan Nah, sudah benar yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dari pembelajaran tadi kita mampu yang pertama mengetahui beberapa fungsi tulang yang sudah seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Yang kedua, kita
Kan.